Di mana kira-kira ujungnya perang ini? Kemungkinan besar ini Mas ya, kemungkinan besar itu nanti arahnya akan dipecah seperti Jerman dulu, Jerman Barat, Jerman Timur begitu. Kita harus membahas tentang Rusia dan Ukraina. Karena ini sekarang sudah memasuki, kalau nggak salah, minggu ke-6 atau minggu ke-7 sejak invasi Rusia ke Ukraina. Tapi yang paling mengagetkan adalah bahwa eskalasi perangnya ternyata tidak menurun. Dan dalam situasi berpuasa, tak elok rasanya makan sahur atau buka puasa sambil membaca jumlah korban jiwa di kedua belah pihak. Itu pembukaan saya. Yang kedua adalah ada beberapa pernyataan, ada beberapa penyikapan dari beberapa public figure yang tampaknya harus kita perdebatkan. Menyangkut dengan sikap Indonesia terhadap aneksasi. Saya kadang lebih suka menggunakan kata aneksasi dibanding invasi. Rusia terhadap Ukraina. Mantan Menteri Luar Negeri Pak Hasan Wirayuda, saya baca di salah satu media kemarin, itu menyayangkan penyikapan pemerintah Indonesia yang menurutnya tidak cukup tegas. Saya sejujurnya, karena saya bukan seorang diplomat, sejujurnya agak bingung. Perlu bertanya kembali, membuka silabus kembali tentang bagaimana posisi-posisi seperti ini di dalam diplomasi internasional. Sebab setelah saya baca, sebenarnya statement pemerintah itu, baik Presiden maupun Menteri Luar Negeri kita, itu sudah ada sikapnya pada sidang PBB. Dan keluarlah kata mengecam. Nah, mengecam itu berada pada level mana pada bahasa diplomatik, itu sering diperdebatkan. Bahkan ada yang mengatakan seharusnya kita mengambil sikap sama seperti dengan beberapa negara yang lain. Itu pembukaan saya, dan untuk itu kemudian saya ingin berdiskusi menyangkut soal ini, termasuk juga dengan bagaimana sikap Eropa terhadap ini. Nah, untuk itu saya mengontak sahabat lama saya, Bapak Duta Besar kita di Jerman, Bapak Arif Hafaz Ogroseno, langsung dari Berlin. Pak Dubes, selamat pagi waktu Jerman ya? Ya, selamat pagi Mas, apa kabar? Baik. Ya, ini puasanya lebih lama di sana. Iya. Oke. Alhamdulillah Mas. Oh, alhamdulillah ya. Iya, biasanya itu lebih efektif untuk menurunkan berat badan. Oke. Iya. Pak Dubes, apa yang terjadi hari ini? Kita mulai dari situ. Apa yang terjadi hari ini di sana? Dalam hal ini antara Rusia dengan Ukraina itu, dan kemudian bagaimana sih sebenarnya penyikapan Eropa menyangkut itu? Terima kasih Mas Akbar. Mungkin kalau boleh Mas, saya mundur sedikit ya. Kepada kepada why-nya, mengapa begitu ya terjadi invasi atau your terms tadi aneksasi Rusia terhadap Ukraina. Ada anggapan memang bahwa Rusia melakukan hal ini karena kemarahan Rusia atas perluasan NATO ke Eropa Timur. Ini kan anggapan juga ada banyak di Indonesia kan. Kalau saya lihat dari beberapa perdebatan di tingkat global, ini sebenarnya bukan ini bukan suatu pernyataan pemerintah Rusia. Actually ini adalah teorinya seorang profesor dari Chicago, Profesor John Mearsheimer pada tahun 2014. Jadi Profesor Mearsheimer ini mengatakan bahwa Rusia tidak akan menerima Ukraina menjadi anggota NATO dan anggota EU. Jadi kalau sekarang ada ada pakar, ada expert yang mengatakan bahwa ini karena
kemarahan Rusia ya itu nothing new sebenarnya ya. Sudah ada teorinya oleh Profesor Meersmayer tahun 2014. Mungkin benar begitu, tapi ada pandangan lain, Mas, yang menurut saya lebih mendalam, lebih ideological, dan lebih philosophical. Mengapa Rusia melakukan hal ini ke Ukraina? Ada 5 hal, Mas Akbar, yang menjadi sebab mengapa Rusia melakukan invasi ke Ukraina. Yang pertama adalah visi Presiden Putin. Kedua adalah sejarah Rusia. Yang ketiga adalah sejarah kepemimpinan di Rusia. Yang keempat, miskalkulasi terhadap Barat. Dan yang kelima, miskalkulasi terhadap Ukraina. Yang pertama mengenai visi. Jadi Presiden Putin itu pernah menulis artikel mengenai kaitan antara Ukraina dan Rusia, serta bagaimana beliau ini melihat Rusia di masa depan. Dan yang menarik menurut beliau, Rusia di masa depan adalah historic Rusia. Jadi Rusia pada tahun 1800-an, di mana Belarusia, Ukraina, negara Baltik itu hanya merupakan wilayah administrasi atau provinsi saja dari Rusia. Jadi batas-batasnya itu bukan batas kedaulatan, tapi batas provinsi. Jadi pemikirannya adalah the Russian idea itu adalah suatu historic Russia. Dan Russians and Ukrainians itu one people. Jadi ini historical claim, begitu. Pemikiran ini juga bukan baru sebenarnya. Ada 3 tokoh pemikir Rusia yang mempunyai pandangan seperti ini. Yang pertama adalah Vladislav Surkov, kedua Ivan Ilyin, yang ketiga Alexander Dugin. Surkov ini adalah pencetus teori bahwa there is no Ukraine. Itu narasi dia. Kalau Ivan Ilyin mengatakan bahwa Rusia itu harus menjadi traditional autocracy atau bahkan Christian authoritarianism, itu teorinya dia. Tapi yang paling menarik adalah Alexander Dugin, Mas Akbar. Alexander Dugin itu tahun 1997 menulis buku namanya The Fourth Political Theory. Ini suatu teori tentang sistem kenegaraan yang menggabungkan liberal demokrasi, Marxism, dan fasism jadi satu untuk melawan what they call Atlanticism atau Amerika Serikat. Dan Dugin tahun 97 ini, Mas, mengatakan bahwa ada 3 cara untuk melawan Amerika Serikat. Yang satu, destabilisasi proses politik internal Amerika. Kedua, mendorong UK keluar dari EU. Yang ketiga, aneksasi Ukraina. Jadi, this has been discussed all the way 1997 gitu. Itu yang pertama, visi mengenai Rusia. Yang kedua, mengenai sejarah Rusia sendiri. Rusia kita tahu adalah negara yang sangat besar, or probably the biggest country in terms of land in the world today. Tapi dari sejarahnya kalau kita baca, itu ada under siege mentality. Ada mentalitas bahwa kita ini selalu diancam oleh asing. Nah, dulu yang mengancam adalah cucunya Genghis Khan, yaitu Batu Khan, lalu Lituania, lalu Polandia, lalu Swedia, lalu Napoleon, lalu Ottoman Empire, lalu Persia, kemudian Austro-Hungaria, lalu Nazi, sekarang Amerika Serikat. Jadi this under siege mentality itu has been there sejak abad ke-10 sampai sekarang. Yang ketiga, sejarah leadership. Jadi kalau kita lihat leadershipnya Rusia dari zamannya Tsar, Ivan the Terrible sampai hari ini, kecuali masa Boris Yeltsin, ya, Rusia itu selalu dipimpin secara sistem otoriter, hierarkis, dan centralized power. Ini faktanya memang seperti itu. Nomor 4, Mas, itu miskalkulasi terhadap Barat. Kalau kita ingat, Mas Akbar, 8 Agustus 2008, 08/08/08,
saat Rusia melakukan invasi ke Georgia, Georgia dipecah jadi 3, Barat tuh ya nggak berbuat banyak. Perang Chechen, Barat juga nggak bereaksi. Tahun 2014 kita ingat aneksasi Crimea, ya Barat ya gitu-gitu aja, tidak bereaksi terlalu berarti. Mas Akbar masih ingat pesawat MH17 yang ditembak oleh 4 tentara Rusia di atas Donetsk, 283 orang meninggal, 12 WNI juga meninggal. Ini nggak ada reaksi yang terlalu keras juga gitu. Dan pada saat Rusia masuk ke Syria, not so much reactions. Kemudian di Amerika sendiri ada internal divisions pasca Donald Trump. Amerika gagal di Afghanistan. EU tidak bersatu dengan Amerika, ya kan? EU ada Jerman yang dinilai pro dekat Rusia. Lalu EU yang dinilai naif, yaitu security guarantee ke Amerika, energy guarantee ke Rusia, gitu kan. Jadi itu readingnya begitu, Mas. Ini Amerika lagi lemah, ya kan? EU juga sedang pecah, begitu. Dan selama ini kalau ada aksi-aksi Rusia ke berbagai kawasan di sekitarnya, tidak akan ada reaksi yang terlalu berat gitu. Jadi mungkin reaksinya sama, itu readingnya. Lalu yang kelima, Mas, itu miskalkulasi terhadap Ukraina itu akan jatuh 3 hari, rakyatnya akan menyambut Rusia dengan bunga dan tidak akan melawan. Ini semua 5 faktor ini menjadi satu satu kombinasi dari rasionalitas untuk masuk ke Ukraina. But kita tahu reaksinya berbeda sama sekali. Ya, analisis yang sangat komprehensif Pak Dubes. Kalau begitu keadaannya, maka ternyata tidak sesederhana apa yang kita pahami ya. Saya tentu saja terpengaruh pada banyak analisis yang berkembang di kita, baik dari komunitas non-diplomatik maupun dari komunitas diplomatik. Saya kadang-kadang melihat kita kok seperti menyederhanakan problemnya gitu ya. Nah itu satu hal. Iya. Terus yang kedua, hari ini Eropa seperti apa Pak Dubes? Tadi sebelum ini kita diskusi, negara-negara Eropa itu seperti Jerman ya dan beberapa negara lain menaikkan anggaran pertahanannya jauh di atas dari biasanya. Kita harus membaca seperti apa ini, peristiwa ini. Apakah kita menerjemahkannya bahwa eskalasinya akan terus terjadi dan tidak akan selesai dalam waktu dekat, atau bahkan dalam porsi yang lebih mengkhawatirkan bahwa perang akan melewati batasan teritorial Ukraina dan melintasi negara-negara lain, atau gimana? Berbeda dengan analisa yang kita dengar di Indonesia ya Mas. Jadi kalau di sini persoalannya itu bukan soal ekspansi NATO, bukan. Di sini mereka melihat invasi Rusia ke Ukraina itu adalah who is next? Siapa target selanjutnya? Baltik, Lithuania, Latvia, Finland, Swedia, Poland, Moldova, Georgia, Germany. Jadi takut semua masih sini itu. Jadi bukan analisa yang simplistis. Di sini langsung pandangannya adalah who is next. Karena kembali Mas, kalau kita melihat sejarah Rusia, kalau kita melihat visinya Presiden Putin mengenai historic Russia is future Russia, kalau kita lihat peta ya memang waktu itu kawasan Rusia itu sampai ke Baltik, sampai ke Finland, perang dengan Swedia, Polandia, kan Jerman dulu kan dibagi 2 kan, Mas. Mas Jerman Barat, Jerman Timur, Berlin Barat, Berlin Timur, begitu. Moldova, Georgia. Kalau kita lihat lagi peta yang lama, peta tahun abad ke-10, abad ke-11 bahkan ya, wilayah Rusia itu sampai ke utara California, Mas Akbar. Wow. Ya,
It's a very big place. Alaska all the way down sampai utara California. Makanya di California itu ada Russian River, itu sejarahnya dari situ. Nah, itu sudah lepas semua, sudah dijual, dan kemudian pada tahun Perang Dunia Pertama wilayahnya mulai berkurang. After Second World War wilayahnya makin berkurang, apalagi setelah tahun 91 itu semakin berkurang lagi. Sehingga itu tadi Mas, under siege mentality, bahwa kita selalu diancam, bahwa wilayah kita terus berkurang, maka sekarang kita berhak. Nah, mereka yang dulu pernah menjadi bagian dari the so-called Russian Empire dari abad 17, ya jadi was-was. Jadi yang menarik contohnya ini Mas, Finland ya. Finland itu kalau dilakukan polling, apakah akan menjadi anggota NATO atau tidak, itu selalu 70% menolak, 60% menolak, yang setuju paling 12%, 15% begitu. Before the invasion. Sekarang, lately, dilakukan polling lagi, di masyarakat Finland yang ingin menjadi setuju menjadi NATO itu 70%. Begitu. Iya, tinggi sekali. Dan di Jerman, di Polandia terutama itu kekhawatirannya tinggi sekali. Jadi who is next? Apalagi yang kecil-kecil Mas, Latvia, Lituania, Estonia. Kalau berdasarkan pada 5 poin analisisnya Pak Dubes tadi itu, ya memang harus khawatir ya. Tetapi pada sisi yang lain, masa sih Rusia senaif itu memahami situasi hari ini? Eropa, katakanlah Jerman, UK, dan negara-negara Eropa yang lain itu tidak lagi seperti di bayangan mereka, setidaknya pada masa-masa yang sesuai dengan analisisnya Pak Dubes tadi. Mereka sudah sangat kuat, secara militer juga bukan lagi ece-ece begitu. Ini kok menjadi semakin membuat kita khawatir ya. Ya, saya melihatnya begini, Mas. Ini kan dalam hubungan internasional itu ada yang namanya irredentisme. Irredentisme itu klaim-klaim kewilayahan atas dasar sejarah, begitu. Jadi kita harus bisa melihat situasi di Eropa ini secara global, Mas Akbar. Karena kalau kemudian ada negara lain yang ingin mencontoh Rusia, yang mengklaim wilayah dengan sejarah, lalu kalau negara itu mengklaim South China Sea sebagai wilayah di atas sejarah, ya kan setengah mati kita. Jadi tidak bisa dilihat ini hanya sebagai merupakan suatu kekuatan Amerika lawan Rusia, enggak. Ini it's larger than that. Apalagi kalau klaim wilayah atas sejarah ini diterima gitu ya. Well, Sriwijaya sampai kemana Mas Akbar? Kan susah kita, ya kan? Majapahit sampai kemana? Nanti kan tetangga kita kan pada ribut semua. Jadi artinya tatanan hukum internasional yang sudah kita sepakati bersama, kewilayahan, perbatasan, itu selesai sudah. Kalau suatu negara membayangkan bahwa negara dia itu seharusnya berhak atas wilayah historik. Waduh, historik ini kan klaim dan counter klaim. Iya, kalau membaca berita-berita yang dari media ya, Eropa tampaknya sangat-sangat repot dari peristiwa ini. Katakanlah misalnya untuk pasokan gas ya, sebab ya kita juga baru paham bahwa negara-negara Eropa itu betul-betul bergantung pada pasokan gas dari Rusia, belum lagi yang lain. Seberapa parah situasinya sekarang Pak Dubes? Yang saya tahu di Jerman ya, kan kita tinggal di sini. Jadi harga BBM naik, harga gas naik. Harga gas Mas naik 200%. Oke. Berarti heating naik di rumah, kemudian gas untuk masak naik harganya. Lalu inflasi 7%.
Lalu minyak goreng nggak ada, jadi cuma di Indonesia aja yang hilang minyak goreng, di sini juga hilang minyak goreng. Iya, karena minyak goreng itu kan di Eropa datangnya dari Ukraina, itu nggak ada minyak goreng. Dan sekarang terigu nggak ada, Mas, jadi cuma mati dari terigu, ya kan. Kemudian biaya public transportation naik, semuanya naik di sini. Dan the biggest problem adalah energi. Nah, Jerman itu menerima 155 miliar kubik meter per tahun dari Rusia. Oke. Nah, mereka melakukan kalkulasi, Mas. Kalau seandainya itu ditutup, ya, berapa persen berdampak terhadap GDP. Jadi analisanya adalah sampai minus 3%. Antara minus 1% sampai minus 3%. Jadi it's very bad, it's not easy, tapi mereka willing to take the price of war, you know, if you will. Itu mereka mau menerima itu karena bagi mereka ini kan prinsip, Mas, ya kan, yang dilanggar itu prinsip, dan tentunya mereka tidak ingin ini menjadi perang lagi, karena kalau again kita lihat sejarah, Eropa kan benua yang selalu berperang, Mas. Saya menghitung itu sekitar 300 perang sejak mulai zaman sebelum Masehi sampai sekarang. Dan Eropa itu tenang, tidak ada perang itu hanya setelah tahun 45. Dan ini sekarang perang lagi. Jadi kembali kepada tadi, Mas, who is next? Itu kekhawatirannya begitu. Jadi kalau kekhawatirannya di sana, jadi at all cost mereka willing to create peace di Eropa. Ada juga sebenarnya faktor lain yang bagi Indonesia misalnya, ya, ini bisa menjadi satu peluang begitu. Jadi misalnya karena kekhawatiran bahwa pasokan energi gas itu berkurang dari Rusia, sementara proyek renewables-nya masih belum sampai 100% renewables. Jadi in the meantime, di waktu sekarang ini, ya mungkin ada penyesuaian, misalnya batu bara masih bisa dipakai, Mas Akbar. Beruntung musim dingin sudah mau lewat ya. Bagaimana? Iya, tapi kan betul. Kalau masih awal musim dingin dalam kondisi begini, waduh, luar biasa itu. Iya. Kita akan berbicara menyangkut dengan prinsip, Pak Dubes, pada bagian-bagian akhir nantinya, terkhusus dari sudut pandang kita orang Indonesia. Saya masih ingin melihat dulu dari sudut pandang Eropa. Kira-kira hari ini di dalam memori para pengambil kebijakan di negara-negara Eropa, termasuk di Jerman, di mana kira-kira ujungnya perang ini? Ya, it's difficult to say ya, Mas. Tapi ya kalau kita ingin membuat analisa, ada beberapa kemungkinan skenario begitu ya. Pertama, Rusia menang dan menguasai Ukraina. Ya, not really, kan dia udah mundur. Ukraina kalah dan dianeksasi. Ya, enggak juga gitu. Tapi dari butir 1, butir 2 itu kita mengarah kepada fakta bahwa sekarang ini Ukraina itu de facto adalah Ukraina Barat yang tidak ada lagi tentara Rusia, dan Ukraina Timur dan Crimea yang masih ada tentara Rusia. Jadi kemungkinan besar ini, Mas, ya, kemungkinan besar itu nanti arahnya akan dipecah seperti Jerman dulu, Jerman Barat, Jerman Timur begitu. Tapi kalau ini pun diterima, ya, itu berarti kita kan menghalalkan invasi negara untuk menambah wilayah. Pun kita nggak bisa menguasai ibu kotanya, kita ambil aja nanti ujungnya. Nah, ini kan juga presiden internasional yang tidak bagus juga. Gitu. Jadi it's impossible, Mas, untuk mengetahui gitu ya. Tapi kalau ini misalnya nih, andai-andai aja, Mas, ya, seandainya nih kita jadi negosiatornya Ukraina begitu ya. Ya mungkin bisa dilakukan stages. Jadi Rusia keluar dari Ukraina, kemudian status Crimea dan status Donetsk Luhansk itu bisa dibahas terpisah dalam perundingan terpisah.
dan mungkin Ukraine nggak usah jadi negara anggota NATO juga nggak apa-apa, tapi dapat security guarantee gitu. Security guarantee-nya itu ya mungkin dari nuclear power, Amerika, Inggris, Perancis. Satu lagi menyangkut soal poin ini Pak Dubes. Ya, Tidakkah sebenarnya Ukraina itu dalam hal ini pemerintah Zelensky itu telah hands up ya? Karena sudah setuju untuk mengubah konstitusinya dan segala macam. Apalagi sebenarnya yang dituntut kenapa sampai rudal masih melayang kan? Sekarang malah mengincar apa namanya itu fasilitas energi nuklir dan segala macam yang semakin membuat kita khawatir. kita harus kembali pada analisis dasar tadi, Mas Akbar, bahwa ini nggak ada hubungannya dengan ekspansi NATO. Ini adalah visi historik Rusia. Jadi dalam konteks mewujudkan visi inilah mereka juga at all cost. Kalau menurut saya sih begitu ya. Sehingga karena begini deh, kalau kita lihat mengenai targetingnya kan, Mas Akbar. Kalau memang benar bahwa ini adalah merupakan bagian dari upaya melawan ekspansi NATO, mengapa targetnya itu sekolah, rumah sakit, apartemen, ya kan, terus kemudian stasiun kereta api, begitu kan? Ini kan model Aleppo, ya kan? Aleppo kan simply di bumi hanguskan, gitu, diratakan saja. Betul. Jadi tidak match gitu antara the so-called pretext bahwa ini melawan ekspansi NATO dengan target yang diserang begitu. Jadi it's only make sense kalau kita masuk kepada pandangan bahwa ini adalah bagian dari manifestasi historik Rusia itu tadi. Pak Dubes, saya harus fokus pada sebuah kata yang tadi Pak Dubes sebutkan dan memang itu menjadi poin saya dari diskusi kita ini menyangkut tentang prinsip-prinsip hak asasi dan kedaulatan setiap negara yang menjadi inti dari kehadiran PBB ya dan segala organisasi menyangkut itu. Yang saya maksud ini adalah penyikapan kita. Tidak fair kalau saya tanya Mas Arief tentang sikapnya mantan Menteri Luar Negeri kita, Pak Hasan Wirayuda. Tetapi saya pengen tahu sebenarnya dalam kacamata diplomasi internasional antara dua negara, penyikapan negara kita ini sebenarnya kan sudah cukup Pak Dubes, yaitu mengecam. Apakah level kata mengecam itu tidak cukup atau bagaimana Pak Dubes? Nah, saya ingin cerita pengalaman pribadi saya, Mas. Jadi waktu masih junior sekali, kita sering mengantar Pak Alatas kan ke konferensi begitu dengan beberapa diplomat-diplomat yang junior lain. Nah, kita pernah mengantarkan beliau ke Malaysia atau Singapura gitu, saya nggak terlalu ingat. Kita dikumpulin Mas Akbar, terus diajarin, diberi wejangan begitu ya oleh Pak Alatas itu mengenai bagaimana sih membuat kebijakan politik luar negeri begitu. Kita kan juga pengen belajar dari beliau kan, sebagai senior. Beliau mengatakan begini, dan itu saya ikuti sampai hari ini. Jadi kebijakan luar negeri itu tidak bisa didasarkan atau tidak bisa diukur dari intensitas hubungan bilateral kita dengan negara lain. Atau tidak bisa diukur dengan nilai pentingnya organisasi kalau kita ingin bersikap pada organisasi. Tapi pada apa Pak Alatas? Pada prinsip yang kita percaya. Prinsipnya yang mana kata beliau? Kalau untuk kita itu sudah diatur tegaskan di UUD 45, di pembukaan UUD 45 khususnya alinea pertama dan alinea 4 pembukaan UUD 45. Jadi misalnya mengapa kita tidak menganggap masalah Palestina Israel sebagai masalah agama? Karena alinea 1 mengatakan bahwa kemerdekaan adalah hak segala bangsa. Jadi itu posisi kita.
Jadi selama terjadi okupasi Israel di Palestina, ya kita nggak akan berubah posisi kita. Meskipun negara lain berubah, meskipun Mesir punya hubungan diplomatik misalnya, kita tidak, karena kita punya prinsip dasar Indonesia. Begitu. Kedua, piagam PBB dan hukum internasional. Dan apabila ada negara lain yang tidak nyaman, gitu Mas Akbar, ya dijelaskan saja. Tugas diplomasi untuk menjelaskan mengenai prinsip-prinsip dasar Indonesia. Nah, kalau kita lihat ini Mas Akbar tahun 2003, waktu Amerika Serikat melakukan invasi ke Irak, kita secara jelas mengatakan Indonesia mengutuk invasi Amerika Serikat ke Irak. Mengutuk, strongly condemns US invasion. Itu dia, bukan Irak. Mengecam. Bukan, condemns. Dan Colin Powell waktu itu menghubungi Indonesia dan bertanya, dan agak sengit dia menelpon Pak Hasan, saya ingat. Tapi dijelaskan oleh Pak Menlu mengenai prinsip dasar Indonesia. Dan akhirnya, it's very interesting, Colin Powell mengatakan bahwa okay, as two large democracies, we can agree to disagree. Jadi akhirnya dia setuju. Karena kita menjelaskan, this is our principle dan posisi dasar. Jadi sebenarnya kata mengutuk, kata mengecam gitu Mas, itu variabel ya, depends on the situation. Tapi yang jelas adalah bahwa kalau invasi ya just say what it is gitu. Karena prinsip kita jelas, alinea pertama UUD 45 pembukaan jelas, kemerdekaan adalah hak segala bangsa. Nah itu barangkali mungkin ya yang dinilai kita ambigu begitu ya. Tapi kan kita sudah menjadi salah satu co-sponsor dan juga salah satu pendukung resolusi PBB, SMU sidang khusus mengenai masalah Rusia dan Ukraina, di mana di situ disebutkan bahwa masyarakat internasional mengecam agresi Rusia terhadap Ukraina. Jadi mungkin untuk pembelajaran kita semua. Jadi kita kalau berposisi ya harus dengan prinsip gitu. Bukan ujuk-ujuk Indonesia harus netral. Loh kok netral? Kita kan bukan Swiss. Kok netral? Ya, tapi kan sikap kita ini kan sudah jelas Mas, bahwa kita menyetujui resolusi itu bersama dengan 141 negara yang lain. Dan di luar dari tidak setuju yang 5 negara itu. Dan tidak memberikan yang absen itu ada 35. Kita berada pada 141 negara itu. Apakah itu tidak cukup? So far saya rasa sih lihat cukup ya. Yang menjadi sekarang agak sedikit dilema Mas, itu G20 itu. Kita akan membahas soal itu. Tapi sebelum itu saya ingin menunjukkan bagaimana dengan foto ini Pak Dubes. Foto dan sebuah dokumen dari persidangan PBB ini. Ini kelihatannya ini kita berutang nyawa sama Ukraina ini. Gimana ceritanya? Jadi pada Desember tahun 45, Perdana Menteri Syahrir waktu itu mengirimkan surat ke sidang Majelis Umum PBB. Jadi ceritanya itu kan PBB baru dibentuk, ya kan? Kantornya pun belum di New York, tapi masih di London, dan mereka akan melakukan the first UN General Assembly pada bulan Januari tahun 46. Jadi Desember 45 PM Syahrir menulis surat kepada SMU PBB yang isinya mengatakan bahwa agar kiranya the question of Indonesia, masalah Indonesia ini yang masih dijajah dan ingin lepas dari Belanda dan sudah deklarasi kemerdekaan, itu dibahas di PBB begitu. Nah, Belanda mengatakan, oh nggak bisa, yang bisa mengajukan agenda pembahasan di PBB itu hanya negara anggota, gitu, bukan Anda bukan anggota. Nah, yang menarik adalah banyak para pejuang kita itu menulis surat pada Dubes Ukraina, Dubes Manuilski. Dan pada bulan Januari, Dubes Manuilski menulis surat ke Dewan Keamanan langsung malah PBB, agar the question of Indonesia itu dibahas. Dan Dubes Ukraina mengatakan bahwa tindakan Belanda di Indonesia itu membahayakan perdamaian dan stabilitas di kawasan. Dan yang menarik adalah
yang mendukung Dubes Manuelski, Dubes Ukraina adalah Amerika Serikat dan Mesir. Dan akhirnya Indonesia itu dibahas resmi di DKPBB pada bulan Januari, akhir Januari tahun 46. Inilah pertama kalinya isu Indonesia itu dibahas di United Nations Security Council UN Security Council tahun 46. Pertama kali, sehingga perhatian dunia terhadap Indonesia menjadi sangat tinggi dan masalah kita menjadi masalah internasional. Itu yang menarik, Mas. Jadi sebenarnya ada dua negara penting ya kalau menurut saya dalam konteks perang kemerdekaan kita itu. Yang pertama adalah Mesir sebagai negara yang mengakui kita pertama kali, dan kedua ini Ukraina. Iya, makanya ini saya harus mengungkapkan ini karena begini, Mas, di Indonesia ini saya melihat ya, mungkin saya keliru. Ada yang malah sedikit lebih memberi lebih berdiri pada posisi Rusia. Saya agak kesulitan mencari narasi yang tepat untuk itu. Terutama karena ada bukan kelompok separatis ya, Ramzan Kadyrov. Chatnya, pemimpin militer Chatnya, itu bersama dengan Rusia. Dan chatnya ini, Ramzan Kadyrov ini adalah atau dipersepsikan atau mewakili pemimpin Muslim di sana. Mungkin kedekatan itu maka kemudian orang lebih memilih beberapa orang memilih untuk memberikan permakluman pada tindakan Rusia. Ya, ini adalah varian-varian persepsi yang muncul dari perang Rusia dengan Ukraina ini, Mas. Jadi varian-varian tadi, Mas, varian-varian pemikiran tadi ini memang muncul karena pemahamannya menurut saya tidak berdasarkan prinsip kan. Kalau kita pemahamannya berdasarkan prinsip, yang namanya suatu negara berdaulat itu tidak memiliki hak apapun alasannya untuk menyerang negara berdaulat yang lain secara militer. Itu kan prinsip dasar. Ya kan, kalau prinsip itu difahami, dilihat sebagai basis berposisi, ya maka yang sifatnya subjektif itu bisa hilang dengan sendirinya, begitu. Apalagi suatu negara berdaulat menyerang negara berdaulat yang lain dengan alasan bahwa ya Anda dulu bagian dari saya secara sejarah, jadi saya punya hak untuk menyerang. Nah, ini kan lebih berat lagi kalau diterapkan di kawasan Asia Pasifik. Kalau posisi Ramzan Kadyrov sendiri, pemimpin militer Chatnya itu sebenarnya posisinya sebagai apa itu, Pak Dubes? Ya kan provinsi. Provinsinya Rusia ya apa kata presidennya lah, kan dia pemimpin provinsi. Ya, tapi ngapain pula dia main-main di Ukraina situ? Nah, itulah saya nggak tahu mungkin juga bagian dari perang propaganda, perang opini kan bisa aja. Oke. Soal G20 Pak Dubes, ini menjadi dilematis banget bagi kita ini. Amerika sendiri, Janet Yellen itu sudah menolak, ya kan? Menteri Keuangannya Amerika itu sudah menolak bahwa apabila Rusia datang maka kami tidak akan mau datang. Dalam catatan di sini sudah ada 5 negara yang menolak kehadiran Putin atau Rusia di Bali nantinya. Lituania, Poland, Amerika Serikat, Kanada, dan Australia. Bagaimana seharusnya kita bersikap? Ya, kembali lagi, Mas, kita harus melihat prinsipnya gitu. Jadi dalam hal ini G20 kan persoalannya adalah tidak ada ADART-nya kan, tidak ada charternya gitu, Mas, nggak ada piagamnya yang mengatur secara jelas penerimaan anggota baru, pengucilan anggota misalnya, atau pengeluaran anggota itu kan nggak ada. Jadi ya saya nggak bilang ini arisan ya, tapi ya
Jadi ini negara-negara apa namanya itu dengan GDP terbaik di dunia, terbesar di dunia. Itu tentu saja bergengsi bagi kita, apalagi kan kita penyelenggara sekarang. Nah ini gimana kira-kira? Saya pengen tahu, penonton saya pengen tahu dari sudut pandang seorang diplomat senior seperti Mas Arief itu, bagaimana seharusnya kita bersikap? Kalau kita lihat misalnya kan, Rusia masih tetap anggota Dewan Keamanan PBB, masih tetap anggota PBB, ya kan. Pada saat beberapa negara minta Rusia dikeluarkan dari WTO, Dirjen WTO mengatakan ya nggak bisa, ada prosedurnya gitu, tidak semata-mata bisa dikeluarkan, kan gitu. Dan Rusia masih tetap jadi anggota dari sejumlah organisasi internasional yang lain yang ada, begitu loh. Jadi soal menerima, mengucilkan, mengeluarkan itu harusnya ada di dalam ADART. Nah, sekarang sebenarnya kesempatan Mas Akbar bahwa ya mungkin bisa ditawarkan kepada G20 untuk dibuat mekanisme untuk membership. That's one way gitu ya. Jadi bukan kemudian terus satu anggota nggak diundang atau memboikot. Ya kita harus objektif juga dong. Harusnya kalau memang Anda ingin memboikot, ya ada rules-nya, ada base-nya seperti apa gitu kan. Kita kan rules-based society kan. Kita kan rule-based international community. So what are the rules? Itu yang kalau nggak ada ya harus dibuat. Kemudian yang kedua saya rasa yang bisa dipertimbangkan juga special session mungkin. Kayak PBB kan membuat special session kan ya. Sidang Majelis Umum PBB itu special session membahas ini khusus. Mungkin G20 bisa membuat special session membahas mengenai dampaknya secara global, karena dampak perang ini menciptakan inflasi di Eropa. Jerman inflasi 7%, ada yang negara kecil-kecil tuh sampai 14% inflasinya. Uni Eropa as a whole inflasinya 4%, 5% gitu. Itu kan dampak yang sangat luas sekali. Jadi mungkin angle-nya justru kepada bagaimana kita menghadapi global repercussions, dampak global dari peristiwa ini. Pak Dubes, kalau kita membuat semacam catatan hitung-hitungan kasar lah begitu, apa ruginya bagi kita sebagai tuan rumah dan sebagai pimpinan G20 per sekarang apabila Rusia tidak datang? Apa pula ruginya kita kalau kemudian tetap kita undang dan kemudian negara-negara yang menolak ini bereaksi? Katakanlah misalnya mereka tidak hadir. Apa untung ruginya bagi kita? Nah itu Mas, kembali lagi pada prinsip ya. Jadi harus dijelaskan dulu. Jadi kita tidak bisa langsung jump pada ke sana gitu. Kalaupun akan secara informal dihitung untung rugi, nanti untung ruginya atas dasar apa gitu? Atas dasar GDP misalnya, atas dasar keterwakilan, saya nggak tahu. Karena misalnya Afrika Selatan ya Mas, Afrika Selatan itu kan ekonominya kecil ya, nggak sampai 1 triliun, nggak kayak kita kan 1.2 triliun US dollar. Tapi kenapa South Africa mau ber-G20? Karena keterwakilan dari kawasan Afrika, misalnya itu. Nah, kalau Rusia out, berarti keterwakilan di kawasan Eropa Timur di mana? Misalnya, ini kan bisa menjadi subjektif, Mas, ya kan? Mengenai untung rugi, analisanya itu bisa menjadi sangat sulit sekali. Nah, oleh karena itu, kalau kita bicara mengenai hadir nggak hadir, boykot atau tidak, ya kita bicara ADART, kita bicara pada rules-nya seperti apa gitu. Kalau there is no rules, ya mungkin it's time G20 membuat clear rules mengenai hal ini begitu. Kekhawatiran saya sebenarnya dan tampaknya juga kekhawatiran banyak orang di sini adalah kalau kemudian ini tidak bisa kita kelola dengan baik, kita tidak bisa, kata yang paling moderat itu memediasi kerumitan diplomatik ini dengan baik. Ini bisa saja menjadi awal dari berakhirnya sejarah G20. Seperti G8 Mas, menjadi G7 lagi kan? Ya kan. Tapi again itu karena dalam konteksnya
yang 7 negaranya konsensus untuk mengeluarkan yang satu kan gitu. Kalau G20 kalau nanti tidak konsensus kan sulit juga. So lalu akan menjadi G berapa kan menjadi sulit lagi nanti. Jadi saya rasa memang approach-nya harus rules based. Nah rules-nya apa gitu. Kalau rules-nya nggak ada dibuat aja rules-nya. Dan ini mungkin menjadi kesempatan bagi kita mungkin untuk menyampaikan pada teman-teman di Eropa gitu. Atau juga bisa misalnya kalau pola-pola di beberapa organisasi itu troika, Mas. Jadi previous chair, current chair, dan the next chair misalnya. Itu bisa duduk ngobrol misalnya kan. Previous chair itu Italia, sekarang Indonesia, next India. So kita juga bisa bicara dengan 3 itu. Misalnya begitu ya. Jadi varian-variannya ada lah praktek-prakteknya di dalam masyarakat internasional untuk situasi-situasi yang sulit seperti ini. Terakhir Pak Dubes, sebenarnya bagi kita di Indonesia, baik secara politik maupun secara ekonomi, seberapa penting sih Rusia? Kalau dari sisi ekonomi kan kecil ya Mas. Dagang kita dengan Rusia itu hanya 2,1 billion US dollar gitu. Coba bandingkan dengan satu proyek Jerman di Indonesia. Jerman itu punya proyek namanya Inisiatif Infrastruktur Hijau, Green Infrastructure Initiative. Just one project di 5 provinsi itu 2.3 billion euros. Wow. Just one project, Mas. Jadi the whole trade Indonesia-Rusia 2.1 billion dollar. One project Indonesia-Germany 2.3 billion euros. You see the magnitude kan ya. Jadi dari sisi ekonomi sih kecil ya. Kita hanya Indonesia-Rusia itu hanya 2% dari total perdagangan kita gitu. Perdagangan kita itu yang paling besar Tiongkok, Amerika Serikat, Eropa masih pada pasar-pasar yang itu. Ya hubungan yang lain kan memang ada, gitu. Hubungan sejarah misalnya, hubungan diplomatik yang cukup lama gitu. Dan faktanya kan Rusia juga masih anggota Dewan Keamanan PBB, ya kan, masih anggota PBB. Jadi faktor-faktor yang politis sifatnya itu tetap merupakan suatu faktor yang penting dalam hubungan bilateral kita dengan Rusia. Tapi kembali lagi Mas, pesannya Pak Alatas, jadi kalau kita ingin membuat posisi nasional, jangan dihitung intensitas hubungan bilateralnya, tapi diukur dari prinsip kita seperti apa, dari piagam PBB seperti apa, hukum internasional seperti apa, kan begitu. Contoh nih Mas yang waktu Mas Akbar masih di Komisi 1, ya kita kan dekat dengan Malaysia kan, negara tetangga, negara ASEAN gitu. Tapi kalau dia masuk Ambalat kan kita kirim juga kapal perang gitu. Iya kan? Yeah. Jadi artinya ya oke, we are neighbors and brothers gitu. Tapi kan ada red line-nya kan begitu. Jadi artinya itu kan based on prinsip, tidak berdasarkan intensitas atau bahkan feeling atau subjectivity. Itu saya rasa itu yang penting ya dalam Indonesia mengambil sikap. Ya saya mengharapkan tidak hanya pemerintah tapi juga masyarakat secara umum ya kan bisa melakukan assessment itu lebih objektif, lebih dingin gitu ya, lebih pada prinsip-prinsip kita. Begitu Mas. Ya, luar biasa. Pada akhirnya memang kita harus kembali ke soal prinsip karena ini sangat mendasar. Saya membayangkan ya semoga tidak terjadi. Saya membayangkan kalau kita berada dalam posisi seperti Ukraina seperti apa gitu ya. Dan kalau kita ambigu berisiko secara politik. Pak Dubes, terima kasih penjelasan yang sangat komprehensif. Saya belajar banyak dari penjelasan ini sebab sejujurnya patokan kita di sini hanya media yang berkembang yang dalam beberapa hal terlihat seperti bias, terutama karena varian-varian itu tadi. Pak Dubes, selamat berpuasa di sana. Salam hormat untuk seluruh staf dan masyarakat Indonesia di sana.
Terima kasih Mas Akbar. Ya, makasih. Salam untuk tim Mas Akbar juga. Ya. Matur nuwun. Makasih Mas. Ya. Baik, pemirsa, itu tadi diskusi kita dengan Pak Dubes kita di Jerman, seorang diplomat senior, Pak Arif Hafaz Ogreseno, ya. Dan akhirnya kemudian kita mendengarkan banyak analisis yang ternyata seperti ini tuh ternyata. Inilah pentingnya kita berdiskusi, dan saya berpikir semakin banyak referensi yang kita miliki, maka kita semakin fair menilai apa yang terjadi di sekitar kita, terutama sekali menyangkut dengan hubungan diplomatik kita dengan berbagai negara. Selamat berpuasa, sampai berjumpa pada topik yang lain.